Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Rashid dengan NIM 21150511049 dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Kejuruan dari Universitas Pendidikan Ganesha. Kali ini saya akan menjelaskan materi konversi dan aritmatika bilangan. Langsung saja pada intinya, sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan menggunakan basis tertentu yang tergantung dari jumlah bilangan yang digunakannya. Sistem bilangan ada 4, yaitu desimal, biner, oktal, dan juga heksadesimal. Desimal adalah bilangan basis 10, di mana ini paling sering digunakan oleh masyarakat umum dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan desimal menggunakan 10 macam simbol bilangan, di antaranya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan juga 9. Lalu sistem bilangan biner. Bilangan biner yaitu bilangan basis 2 yang dimana hanya terdiri dari 2 simbol, yaitu 0 dan juga 1. Bilangan oktal adalah sistem bilangan yang dimana terdiri dari 8 simbol, yaitu diantaranya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan juga 7. Lalu yang terakhir, heksadesimal adalah bilangan yang berbasis 16. Artinya heksa 6 dan juga desimal 10. Dengan begitu, heksadesimal terdiri dari 16 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu untuk A sampai dengan F, yaitu A sama dengan 10, B sama dengan 11, C sama dengan 12, D sama dengan 13, E sama dengan 14, dan F sama dengan 15. Jadi, untuk angka 0 sampai 9, lalu selanjutnya di angka ke-10 sampai 15 diganti dengan abjad. Lalu sistem bilangan heksadesimal sendiri memiliki dua unsur, yaitu huruf dan juga angka. Yang tadi saya jelaskan, yaitu A sama dengan 11, B sama dengan 12, hingga F sama dengan 15. Selanjutnya, konversi bilangan. Desimal ke biner. Bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan biner, yaitu dibagi 2 sampai habis. Jika tidak ada sisa, maka ditulis 0, dan jika ada sisa, ditulis 1. Desimal ke oktal. Bilangan desimal dengan basis bilangan oktal, yaitu dibagi 8 sampai habis. Jika ada sisa bilangan, maka ditulis, dan jika tidak ada sisa atau habis, ditulis 0. Desimal ke heksadesimal, yaitu bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan heksadesimal, yaitu 16 sampai habis. Jika ada sisa, itu ditulis, dan jika tidak ada sisa, maka ditulis 0. Selanjutnya saya akan memberikan contoh desimal ke biner sekaligus aritmatika dari biner. Aritmatika itu terdiri dari penjumlahan dan pengurangan serta perkalian. Tapi kali ini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan dan juga pengurangan. Dari desimal ke biner saya mengambil angka 30 dan juga angka 20. Biner itu angka basisnya itu 2, yaitu 0 dan juga 1. Maka 30 dibagi 2 sama dengan 15. Sisa 0. 15 dibagi 2, 7, sisa 1, karena 7 dikali 2, 14. Lalu 15 kurang 14, jadi sisa 1. Selanjutnya 7 bagi 2, 3. Sisa 1. 3 bagi 2, 1. Sisa 1. Dan juga terakhir 1 bagi 2, 0. Sisa 1. Maka diperoleh untuk angka biner, yaitu 01110. Dari atas ke bawah itu dijadikan dari kanan ke kiri, yaitu 01111. Selanjutnya angka 20 dibagi 2 sama dengan 10, sisa 0. 10 bagi 2 sama dengan 5. 5 bagi 2 sama dengan 2, sisa 1.
2 bagi 2 sama dengan 1, sisa 0, dan terakhir 1 bagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Maka diperoleh angka 20 sama dengan 000101000. Lalu penjumlahan dari 30 dan juga 20. Sudah diketahui untuk angka binernya, ini tanda 2 merupakan basis data dari biner. 0001110 kita salin, dan juga angka 20 juga disalin. Untuk penjumlahan, ini 0 dan juga 0 turun jadi 0, 1 tambah 0 1, 1 tambah 1 0, simpan 1, 1 tambah 1 0, 1 tambah 0 1, karena tadi angkanya 1 disimpan 1 jadinya 0. 1 tambah 1 sama dengan 0 karena disimpan 1 juga jadinya 1. 0 tambah 0 karena disimpan 1 jadi 1, jadinya 010011. Untuk diperoleh, maka diperoleh angka biner dari 30 dan 20 itu 50, yaitu 0011000010. Lalu untuk pengurangan, dari pengurangan 30 kurang 20, 0 kurang 0 0, 1 kurang 0 1 turun, 1 kurang 1 0, 1 kurang 0 1, 1 kurang 1 habis jadinya 0. Maka diperoleh 30 kurang 20 sama dengan 10 dan angka binernya 0001010. Untuk pembuktiannya saya sudah menyiapkan codingan yang saya buat sendiri. Saya sudah menyiapkan untuk A sama dengan 30, angka pertama, B 20, C merupakan penjumlahan dari 30 dan 20, D merupakan pengurangan. Ini merupakan pembuktian saat kita memprogram di codingan Python. Saya menggunakan Python dan saya codingan sendiri. Terlihat bahwa nilai biner 01111 sesuai, 00101 juga sesuai, 010011 dan 0101 juga sesuai. Lalu selanjutnya untuk contoh desimal ke oktal, saya menggunakan angka 138 dan juga 126. Oktal yaitu karena oktal maka dibagi dengan 8. 138 dibagi 8 sama dengan 17, sisanya 2. Karena 8 dikali 17 sama dengan 136, maka 138 kurang 136 sama dengan 2. Selanjutnya 17 bagi 8, 2, sisa 1. Lalu setelah mentok di angka 1, maka setelah mentok karena angka 2 merupakan kurang dari 8, maka diperoleh 2 ini diturunkan sesuai dengan angka 2, 1, dan 2. Maka diperoleh oktal yaitu 212. Selanjutnya untuk 126 dibagi 8 sama dengan 15, karena sisa 6, karena 8 kali 15 sama dengan 120, maka 126 bagi 6 sama dengan 120 sama dengan 6. Lalu 15 bagi 8 sama dengan 1, sisa 7. Karena kurang 1 kurang dari 8, maka tidak bisa dibagi sehingga turun ke 1. Turun ke bawah sesuai dengan angka 6 dan juga 7. Maka diperoleh dari atas ini turun sampai ke bawah, jadinya dari atas ke bawah, kanan ke kiri. 212 dan juga 176 176. Selanjutnya aritmatika bilangan oktal. Penjumlahannya dari 138 dan 126. Untuk 8 digit ini untuk 212 saya menggunakan 8 digit
agar lebih memudahkan untuk pemahaman mengenai penjumlahan dan juga pengurangan. 2 tambah 6 sama dengan 8, karena 8 merupakan angka oktal, sehingga 8 dikurang 8 sama dengan 0, karena batasnya itu adalah 8. Simpan 1, 7 tambah 1 tambah 1, karena 7 tambah 1 8, karena oktal, ini ditaruh di 1. Maaf, saya akan membuat angka agar lebih mudah. Satu. Dua tambah 6 sama dengan 0. 8, karena 8 adalah batas oktal, maka dijadikan 0, dan 1 kita taruh di atas sini. 1 tambah 7 tambah 1. Karena 8 adalah maksimal, maka 7 tambah 1 8 oktal. Kita buat lagi. Maaf. Ya, begini. 2 tambah 1 sama dengan 3. Karena ada 1 jadinya 4. Lalu 138 tambah 126 sama dengan 264, dan hasil dari dan bilangan oktalnya yaitu 0,0000410. Saya menggunakan 8 digit. Untuk angka 8 ini menandakan bahwa ini merupakan bilangan oktal, basis dari bilangan oktal. Lalu pengurangan 2 dikurang 6, pengurangan dari 138 dan 126. 2 dikurang 6 sama dengan 4. Mengapa 4? Karena 2 dikurang 6 tidak bisa, maka dipinjam. Untuk 8 pinjam, ini jadinya 0. 0. Ini jadinya 8. Jadinya 10. 8 kurang 6 sama dengan 4. Mengapa jadinya 8 tambah 2 sama dengan 10? Karena 8 merupakan batas untuk bilangan oktal. 8 kurang 6 sama dengan 4. 0 kurang 7, minjem sini 1. 1. Jadinya ini 9. 9. Mohon maaf, 8 karena tadi sudah dipinjam. 8 kurang 7 sama dengan 1. Lalu 1 kurang 1 sama dengan 0. Maka diperoleh 138 kurang 126 sama dengan 12, dan angka oktalnya merupakan 0,00014. Untuk pembuktiannya, saya juga sudah menyiapkan di Visual Studio Code untuk oktal. Jadi untuk nilai oktal 212, 176 seperti yang tadi sudah dijelaskan. Untuk angka 138 dan juga 126. Lalu untuk 264 dan 12 itu 410 dan juga 14. Sesuai.
Selanjutnya yang terakhir yaitu contoh desimal ke heksadesimal. Saya menggunakan angka 334 dan juga 274. 300 dibagi 16 karena basis dari heksadesimal adalah 16. 334 bagi 16 sama dengan 20, sisanya 14, karena 16 kali 20 sama dengan 320. Lalu 20 bagi 16 sama dengan 1, sisa 4, karena 1 tidak bisa dibagi 16, maka maksud saya 1 kurang dari 16, maka 1 turun, yang turun ke bawah dan sesuai dengan 14 dan juga angka 4. 14 bisa diganti dengan E, karena itu merupakan standar atau merupakan basis dari heksadesimal, yaitu angka dan juga huruf. Untuk angka 14 sesuai dengan angka 14 dan juga E untuk pengganti dari angka 14. Lalu 274 dibagi 16 yaitu 17 sisa 2. Karena 16 kali 17 sama dengan 272. 17 bagi 16 sama dengan 1, sisa 1. 1 turun ke bawah, yaitu jadi angkanya yaitu 211 atau dibalik 112. Untuk ini angka ini merupakan basis dari angka heksadesimal. Selanjutnya penjumlahan dari 334 dan juga 274. Kita ganti ke 14. 14 tambah 2 sama dengan 16, karena 16 merupakan batas akhir dari heksadesimal, maka ditulis 0 dan juga ini ditambah 1. 4 tambah 1 sama dengan 5, karena ditambah 1 lagi, disimpan 1 jadinya 6. 1 tambah 1 sama dengan 2, jadinya untuk angka heksadesimal dari penjumlahan 334 dan 274 itu 608, diperoleh angka heksadesimalnya 0,0000260. Lalu selanjutnya pengurangan dari 334 dan 224. Ini merupakan heksadesimal dari 334 dan juga 274. Untuk 14 dikurang 2 sama dengan 12, karena 12 itu diganti menjadi huruf, jadinya yaitu C, huruf C. 4 dikurang 1 sama dengan 3, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Maka diperoleh yaitu C, 3 dan juga 0. 334 dan 200 dikurang 274 sama dengan 60. Diperoleh nilai heksadesimalnya 0,00003C. Untuk pembuktiannya saya juga sudah menyiapkan codingan dari heksadesimal. Ini merupakan pembuktian dari penjelasan saya dari sistem, yaitu heksadesimal dari 334 yaitu 14E 274 adalah 112, sudah benar, 14E dan juga 112. Lalu untuk 608 dan 60 yaitu 260 dan juga 3C. 260 dan juga 3C. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang konversi bilangan. Tadi saat pertama kita mengkonversi bilangan dari desimal ke biner, desimal ke oktal, dan desimal ke heksadesimal. Selanjutnya kita akan membahas konversi bilangan dari biner ke desimal, oktal ke desimal, dan heksadesimal ke desimal. Biner ke desimal menempatkan setiap bit bilangan biner dalam pola kelipatan 2. Kemudian menjumlahkan semua nilai bit yang bernilai 1. Selanjutnya oktal ke desimal
setiap digit bilangan oktal dikali dengan kelipatan 8 sesuai bobotnya. Kemudian menjumlahkan semuanya. Lalu heksadesimal yaitu setiap digit bilangan heksadesimal digit dengan kelipatan 16 sesuai bobotnya, kemudian menjumlahkan semuanya. Langsung saja ke biner ke desimal. Contohnya, saya menggunakan angka 30 yang tadi di sesi pertama. Dari biner desimal ke biner, saya mengambil contoh yang ke-30 sudah ditentukan, yaitu 1110. Saya memakai angka ini. Untuk biner ke desimal menggunakan angka 30. Ringkasannya pertama, nilai digit pada biner. Biner adalah bilangan basis 2 yang dimana hanya terdiri dari dua simbol, yaitu 0 dan 1. Apabila pada nilai digit pada bilangan biner adalah 0, maka tidak dihitung. Di sini angka 30, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Ini rumusnya untuk 2 pangkat, ini dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri. Untuk rumusnya itu 2 pangkat 0, karena biner merupakan digit 2, maka n ini yaitu 2. Dari kanan 2 pangkat 0 yaitu 1. Selanjutnya sampai pangkat 7. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. Dan seterusnya. Untuk 0,00110 saya sudah mencantumkan di sini agar tersusun rapi. Karena 0, digitnya 0 di paling kanan, maka 2 pangkat 0, 0 karena tidak dihitung. Selanjutnya 1, terdapat angka 1. Untuk 2 pangkat 1 itu 2, lalu dikali dengan atasnya yaitu 1. Selanjutnya 2 pangkat 2 itu 4. Karena ini berbasis 1, maka dikali 1. 2 pangkat 3 itu 8. Kali 1, 8. Dan 2 pangkat 4 itu 16. Karena basis datanya angka biner itu 1 maksimal, maka dikali 1. Lalu dijumlahkan 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2. 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 sama dengan 30. Sesuai dengan digit 0,00110 menggunakan angka 30. Lalu selanjutnya contoh oktal ke desimal. Saya menggunakan angka 138 sesuai dengan sesi pertama, yaitu dari desimal ke oktal saya mengambil angka 138. Untuk ringkasannya nilai digit pada oktal. Oktal adalah sistem bilangan yang dimana terdiri dari 8 simbol, diantaranya 0 sampai dengan 7. Apabila pada nilai digit pada bilangan oktal adalah 0, maka tidak dihitung. Seperti ini mungkin, maka ini tidak dihitung untuk angka 0-nya. Lalu rumusnya itu karena biner itu 2, maka oktal 8. Maka untuk nilai n yaitu 8. 8 pangkat 0, 1, 8 pangkat 1, 8, 8 pangkat 2, 64, 8 pangkat 3, 5, 1, 2, dan seterusnya. Lalu saya mencantumkan binernya di sini agar tersusun untuk penjumlahannya. Sesuaikan 2, 1, 2. Untuk yang paling kanan, karena 8 pangkat 0 itu 1, yaitu 1 dikali 2. Ini dikalikan di bagian yang ini dikali dengan ini. Lalu selanjutnya untuk 8 pangkat 1 yaitu 8 dikali 1. Dikali 1. Untuk 8 pangkat 2, 64 dikali 2. Lalu 128, 64 kali 2, 128, tambah 8, tambah 2, yaitu 138. Sesuai dengan yang pertama. 138 itu 212. Yang 212. Lalu terakhir, heksadesimal ke desimal. Saya menggunakan angka 334, yaitu 00014E. 00014E. Lalu mohon maaf, maka diperoleh nilai digit pada oktal
Heksadesimal adalah bilangan yang berbasis 16, terdiri dari 16 simbol yaitu 0 sampai 9, dan untuk 10 dan ke atas itu menggunakan 10 sampai 15 menggunakan huruf, yaitu A untuk 10, B untuk 11, C untuk 11, 12, D untuk 13, dan E untuk 14, dan F untuk 15. Sistem bilangan heksadesimal sendiri memiliki dua unsur, yaitu huruf dan juga angka. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, apabila pada nilai digit pada bilangan biner, heksadesimal adalah 0, maka tidak dihitung. Untuk n-nya yaitu 16, sesuai dengan bobot dari heksadesimal. 16 pangkat 0 itu 1, 16 pangkat 1 16, 16 pangkat 2 256, dan seterusnya. Untuk angka 334 yaitu angka digit 14E, saya sudah cantumkan. E merupakan angka 14. E merupakan 14, maka 16 di pangkat 0 itu 1, 1 dikali E itu 14. Jadi 1 dikali 14, 14. 16 pangkat 1 itu 16 dikali 4, jadinya 64. Untuk 16 pangkat 2 itu 256, karena digitnya itu 1, dikali 1 jadinya 256. Maka dijumlahkan 256 tambah 64 ditambah 14 sama dengan 334. Demikian konversi bilangan, yang sebaliknya yang di sesi pertama sudah saya jelaskan. Terima kasih. Demikian dari saya.